Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut, kita dapat berjumpa pada pertemuan yang mulia ini. Tidak lupa juga salawat berserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta ditujukan kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbicara mengenai membangun peradaban dengan ilmu. Peradaban Islam muncul dari Al-Quran, kitab yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Para sejarawan modern juga sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pendorong bagi bangkitnya tradisi intelektual. Kedua sumber tersebut kaya dengan ayat-ayat yang mendasari ilmu peradaban Islam. Pada umumnya, orang memahami peradaban melalui bukti-bukti fisik, sehingga peradaban dinisbatkan kepada bangunan masjid. Namun, orang kadang lupa bahwa bangunan tidak akan terwujud tanpa pikiran, kepercayaan, agama, ideologi, dan yang penting adalah ilmu pengetahuan yang dibalik itu semua. Jadi peradaban dan kebudayaan tidak dapat diukur dari kemajuan fisik saja. Dalam peradaban Islam tidak banyak orang yang memahami karena pemaknaan dan ruang lingkupnya yang luas. Salah satunya yaitu pengertian agama itu sendiri, yang mempunyai prinsip-prinsip ibadah kepada Allah serta hidup bermasyarakat dalam hidup yang diatur oleh syariat Islam. Peradaban yang mempunyai pengertian agama memiliki prinsip-prinsip ibadah dan hidup di masyarakat berdasarkan aturan syariat Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata ilmu yang masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama pengetahuan biasa yang disebut knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa sehari-hari. Lalu yang kedua pengetahuan yang ilmiah, yang lazim disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris disebut dengan science atau science, dan dalam bahasa Belanda dipadankan dengan wetenschap. Secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan atau sains adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang disediakan alam, manusia, dan agama. Jauh dapat dijangkau oleh daya pemikiran manusia dan dibantu oleh panca indera. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa ilmu adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah atau pengetahuan yang dirumuskan dan dikaji kembangkan dengan metode ilmiah. Karena itu ia bercirikan antara lain sistematik, rasional, empiris, dan bersifat kumulatif atau bersusun bertimbun. Berbeda dengan konsep barat yang membatasi ilmu pada yang ilmiah. Islam juga menerima ilmu yang bersifat suprarasional dan supraempiris, yakni sejenis ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau intuisi atau hati. Islam memandang bahwa baik ilmu sains maupun pengetahuan atau knowledge, keduanya bersumber dari Allah. Dialah Allah yang mengajarkan pada manusia, dan selain manusia, ilmu dan pengetahuan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 dan Quran Surat Al-Alaq ayat 5 Allah menjelaskan, yaitu wahyu, Al-Quran atau hadis, dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan, agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini.
Maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu pengetahuan. Urgensi ilmu dalam Islam. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Kata itu digunakan dalam arti proses penyampaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Terkait dengan ilmu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan derivasi atau bentukan dari kata fakoroh dan tafakoroh yang artinya berpikir sebanyak 19 kali. Di samping itu terdapat sejumlah kata yang bermakna dengan berpikir dalam jumlah amat yang banyak, yakni Najaro, berpikir merenungkan 30 ayat lebih, Tadabaro, merenungkan, Fakia, mengerti 16 ayat, Tazakaroh, memperhatikan atau mengingat lebih dari 40 ayat, dan kata yang berakar dari Akolo, berpikir atau mengerti 45 ayat lebih. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Ulama-ulama Islam klasik sangat menghayati perintah Al-Quran untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Penghayatan ini mengarah kepada pengalaman nilai-nilai Islam secara total, baik terkait urusan akhirat maupun masalah-masalah duniawi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Adapun keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Dalam berbagai hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan keutamaan orang-orang berilmu. Hadis-hadis tersebut diantaranya akan ditimbang nanti pada hari kiamat, tinta yang dipakai menulis para ulama dan darah para pahlawan yang mati syahid membela agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pula bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan atau ulama merupakan pewaris para nabi. Lalu adapun tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama ataupun saintis, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab, baik secara vertikal yaitu kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama makhluk. Hal ini perlu ditegaskan karena ada kalanya orang penuntut ilmu akan dianggap andai dan dipuji oleh orang lain. Karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai membangun peradaban dengan ilmu. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf maupun dosa. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.